Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Vipcode Studio bersama saya Habib Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan project full stack Next.js kita, yaitu membangun website toko online. Dimana di video kali ini kita akan coba untuk membuat auth register. Dan nanti data dari hasil form yang kita buat, itu akan kita simpan di dalam Firebase. Nah, maka dari itu kita perlu menyiapkan yang pertama adalah Firebase ya. Kita cari Firebase, kemudian kita masuk ya, Firebase. Nah, jadi ini tampilannya. Kalau misalkan kita sudah login, kita bisa langsung aja buka Go to Console ya. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita udah punya project ya, tapi kalau misalkan belum, silakan aja add a project ya. Kemudian di sini masukkan nama projectnya, misalnya adalah toko online saya gitu ya. Ini bebas aja, atau mau toko online ku juga boleh gitu ya. Ini bebas ya. Ini untuk identifiernya, saya biasanya biarkan saja ya secara default, atau teman-teman mau ubah juga bisa. Ini kalau misalkan project ID-nya nggak dipakai ya. Kalau misalkan udah kepake sama orang lain itu nggak bisa. Jadi biarkan saja dia auto-generate ya, supaya unik. Ini bebas aja ya untuk project name-nya. Silakan teman-teman mau ikuti juga boleh ya. Ini saya continue. Kemudian, nah ini Google Analytics mungkin saya disabled ya. Kemudian tinggal saya create project. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik continue. Nah, kemudian kita bisa langsung tambahkan yang web ini ya. Ini mungkin tampilannya agak sedikit berbeda ya. Ini karena saya dark mode, mungkin teman-teman mau ubah juga ya, biar nggak pakai light mode, silakan aja ya. Nah, di sini kita bisa langsung klik yang web ya. Kemudian di sini app nickname-nya, ini saya akan coba sesuaikan aja sama seperti tadi ya, toko online gitu ya. Ini bebas saja, kemudian register app. Nah, kalau sudah, ini ada kredensial yang nanti bisa kita kopikan ya. Tapi sebelum itu, kita perlu menginstal terlebih dahulu sebuah library untuk bisa terkoneksi dengan Firebase-nya, yaitu adalah Firebase. Nah, ini komennya sudah ada di sini, tinggal kita kopikan aja ya, yaitu npm install Firebase. Nah, kita masuk ke dalam project kita, kemudian buka terminal. Ya, untuk membuka terminal, silakan buka di bagian atas ini ada terminal, kemudian klik new terminal. Atau kalau misalkan nggak mau lewat situ, juga bisa langsung gunakan Ctrl Shift Backtick. Ya, Backtick itu ada di atasnya tombol tab ya. Nah, ini kita copy paste ke sini ya. Ada npm install Firebase. Tinggal kita klik enter, tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, kalau sudah, ya ini memang lumayan agak lama ya, silakan ditunggu aja. Ini kita bisa masuk lagi ke dalam Firebase-nya ya, dimana di sini ada untuk melakukan inisialisasi project Firebase di dalam project Next.js kita nantinya ya. Nah, caranya ada di sini, tinggal kita langsung kopikan aja. Terus kita akan bikin di dalam src sebuah folder, namanya adalah lib ya. Ini artinya kita akan membuat fungsi berdasarkan library ya. Nah, mungkin di dalam library saya akan bikin Firebase ya. Firebase. Lalu di dalamnya saya akan bikin init.ts. Nah, kemudian yang tadi kita sudah kopikan dari website Firebase untuk menginisiasi project Firebase di dalam project Next.js kita, ini tinggal kita paste ke sini. Nah, kemudian di sini kan ada kredensial ya. Kredensial itu tidak boleh disimpan di sini, tapi dia harus disimpan di dalam env. Nah, kita akan bikin berarti sebuah file env. Di bagian paling luar, kita berikan nama .env.local. Kemudian kita bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Yang butuh di sini pertama adalah Firebase _API _key. Ya, ini nanti belakangan kita isinya. Kemudian Firebase _auth _domain. Kemudian Firebase _project _id. Sebetulnya ini bebas saja untuk penamaan ya. Namun saya akan sesuaikan dengan yang diberikan Firebase-nya. Kemudian di sini Firebase _storage _bucket. Nah, ini muncul ya suggestion dari AI-nya. Kalau teman-teman mengikuti di video pertama, saya udah menyarankan untuk install Codium AI. Dia biasanya langsung memunculkan suggestion seperti ini ya. Nah, ini dia. Jadi saya tambahkan melalui AI. Ya, tinggal pencet tab aja ketika muncul suggestion seperti itu. Yang kelima ada Firebase Messaging Sender ID dan Firebase App ID yang keenam ya.
Nah, kalau sudah, saya tinggal kopikan dari yang init.ts, value dari yang tadi kita kopikan dari Firebase config ya. Misalnya saya kopikan dulu yang API key, berarti di sini saya masukkan API key-nya. Kemudian out domain ya dan seterusnya ya. Silakan teman-teman lakukan untuk setiap variabel atau pasangan key dan value-nya ya. Nah, kalau sudah, yang di bagian init akan saya kosongkan semua ya. Oke, kita sudah mengosongkannya. Ini tinggal saya ambil dari proses .env .next underscore firebase underscore API underscore key. Yang lain sama, sesuaikan dengan yang tadi kita masukkan di env-nya ya. Next firebase underscore out underscore domain. Ini sama, proses .env .next firebase project ID. Nah, silakan sesuaikan dengan env-nya ya, isi semua. Nah, di sini kebetulan saya barusan skip supaya langsung terisi ya semuanya. Kemudian di sini ada initialize firebase ya, di mana ada const app initialize app. Di sini saya bisa langsung export default app. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang perlu kita siapkan yaitu adalah service di dalam Firebase ya. Jadi kita akan bikin di dalam Firebase yaitu berupa service.ts. Di sini mungkin saya akan import nanti beberapa ya dari sini form Firebase Firestore. Oke, ini biarkan kosong dulu nggak apa-apa. Terus kita akan import app from init. Jadi app yang tadi kita bikin, kita akan import di sini. Nah, di sini saya akan coba bikin seperti ini, const firestore sama dengan get firestore. Ini jangan lupa import dari Firebase Firestore untuk get Firestore-nya, lalu dia menerima sebuah parameter berupa app. Nah, kemudian saya akan bikin di sini sebuah function ya. Di sini export asynchronous function retrieve data. Ini untuk mengambil data nantinya. Jadi kita siapkan dulu. Dia menerima parameter collection name berupa string yang di dalamnya kita akan coba tangkap snapshot. Snapshot ini kita await get docs ya. Nah, ini get docs ini dari Firebase Firestore juga. Jadi silakan diimport ya. Yang mana parameternya itu kita bisa panggil collection ya. Collection juga dari Firebase Firestore, silakan diimport saja. Kemudian menerima parameter berupa Firestore ya. Yang tadi kita sudah define di awal dan juga collection name-nya apa gitu ya. Jadi kita akan ngambil data dari koleksi yang mana nanti di dalam Firebase. Nah, kemudian di sini const data sama dengan snapshot.docs.map. Kita mapping nanti jadi seperti ini ya. Dia akan menerima sebuah parameter berupa callback. Callback-nya kita terima parameter doc. Dan mungkin ini bukan kurung kurawal tapi harusnya kurung biasa. Lalu di dalamnya berupa objek ada ID dengan doc.id. Dan juga nah kita akan masukkan semua datanya nanti. Seperti ini. Ini biar makin rapih bisa juga kita rapikan ya untuk tutupnya. Misalnya yang ini saya enter, terus yang ini saya enter, yang ini saya enter, ini mungkin saya hapus indentasi. Nah, jadi makin rapih untuk tampilannya ya. Oke, kalau sudah tinggal return data. Oke, jadi kita siapkan untuk retrieve datanya sudah ada. Kemudian juga nanti mungkin kita akan butuh ya, ini saya export asynchronous function retrieve data by ID ya. Di mana di sini saya akan ngambil collection name, dia berupa string dan juga ID sama dia berupa string. Nah, di sini baru kita akan ambil lagi snapshot. Const snapshot sama dengan await get doc. Nah, ini jangan lupa import dari Firebase Firestore.
Lalu juga di dalamnya ada doc, ini diimport juga dari Firebase Firestore ya. Jadi di sini ada doc dan get doc ya, ini untuk mengambil satu data saja. Dari mana? Dari Firestore, kemudian collection name, dan juga dia menerima parameter ID ya. Oke, dan terakhir tinggal kita tulis const data sama dengan snapshot.data. Kemudian return data. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk mengambil data, nanti seluruh data berdasarkan collection tertentu, misalnya nanti data produk atau data user misalnya, dan juga untuk meretrieve data berdasarkan ID. Nah, kita akan coba sekarang bikin untuk fungsi loginnya ya. Jadi sini saya akan export asynchronous function sign up ya. Yang nantinya dia akan menerima parameter berupa user data ya. User datanya apa? Nanti kita belakangan, kita gunakan any dulu, tapi akan kita ubah langsung ya, ketika nanti kita sudah menentukan struktur datanya. Kemudian saya akan gunakan callback ya. Dia berupa function pastinya. Nah, di sini saya akan lakukan yang namanya query ya. Jadi const key sama dengan query. Query kemana? Nah, di sini query-nya jangan lupa diimport dulu dari Firebase Firestore, lalu di sini query ke collection dari Firestore. Nah, nama collectionnya apa? Misalnya users nanti gitu ya. Jadi saya akan cari di dalam tabel users. Lalu di sini where juga jangan lupa diimport dari Firebase Firestore. Where email ya. Ini kalau misalkan emailnya sudah terdaftar, nah ini nggak boleh register lagi gitu. Jadi kita akan ngeceknya seperti itu. Email sama dengan user data email. Nah, ya. Jadi kita query, lalu setelah kita query, kita akan const snapshot sama dengan await get docs key ya. Kemudian tinggal kita const data sama dengan snapshot docs.map. Ya, ini hampir sama dengan yang di atas ya. Nah, hati-hati kurungnya, kita mapping berupa doc, lalu di sini ID, doc.id, dan juga datanya ya, doc.data. Oh, sorry, ini harusnya dimasukkan ke dalam kurung kurawal. Nah, seperti ini, karena dia objek ya. Nah, di sini tinggal kita ngecek if data.length lebih dari 0. Kalau datanya udah ada di database, ini nggak bisa kita lakukan lagi register ya, karena nanti akan jadi ada dua data gitu. Kalau misalkan belum, baru nanti kita masukkan datanya. Di sini saya tinggal callback ya, berupa objek, saya berikan status false. Kemudian di sini tinggal else. Nah, ini baru kita akan memasukkan ke dalam database-nya ya. Untuk memasukkannya, saya tinggal tulis di sini await add document ya. Jadi saya mau memasukkan ke dalam collection mana? Di sini saya tinggal tulis collection Firestore users. Nah, ini jangan lupa diimport untuk add doc-nya dari Firebase. Lalu dia butuh apa? Butuh data ya. Di sini tinggal saya masukkan user data. Lalu saya akan coba chaining di sini menggunakan then. Jadi then di sini setelah berhasil saya akan callback. Di sini true aja mungkin ya, tidak perlu dengan message-nya. Yang ini juga catch error. Nah, di sini callback false. Ini mungkin mau di console.log error juga boleh. Oke, jadi ini ya, kalau misalkan ada datanya, nanti masukkan ke dalam database gitu ya. Dan bikin callback-nya jadi true. Kecuali dia ada error ya, callback-nya jadi false. Yang ini juga sama, mungkin saya hapus saja statusnya, biarkan dia jadi false seperti ini. Oke, kemudian mungkin saya akan coba perbaiki dulu untuk struktur data usernya di sini. Untuk struktur data user mungkin dia nanti akan berupa objek ya. Objeknya ada apa aja? Ada email misalnya, string. Kemudian nanti dia akan membutuhkan full name berupa string juga. Lalu ada password mungkin. Password berupa string. Lalu selain itu mungkin telepon
atau jangan telepon tapi phone misalnya, kemudian string, dan juga saya mau masukkan role nanti, tapi ini adalah opsional ya, jadi bisa dimasukkan atau enggak gitu ya. Jadi kita siapkan aja dulu. Oke, kemudian di sini mungkin saya akan tambahkan ya, if not user data dot role, ini akan saya tambahkan di sini user data dot role sama dengan member. Oke, kemudian yang akan saya lakukan adalah melakukan hashing password ya. Mungkin teman-teman kalau pernah mengikuti, ini juga pernah kita lakukan ya. Kita perlu menginstal sebuah library namanya bcrypt ya. Di sini tinggal npm i bcrypt. Tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, kalau sudah, di sini saya akan gunakan ya user data dot password sama dengan await bcrypt ya. Jadi kita enkripsi passwordnya dot hash, sehingga saya pun yang bikin aplikasi nggak tahu password user itu apa gitu ya. Nah, jangankan orang lain gitu, saya aja yang bikin aplikasi nggak akan ngerti passwordnya itu apa gitu. Itu kalau pakai enkripsi. Oke, ini jangan lupa import untuk bcryptnya. Di bagian atas kita import bcrypt from bcrypt. Nah, ini biasanya harus menginstal lagi ya, yaitu npm i min sepdep add types bcrypt. Nah ya, npm i min sepdep add types slash bcrypt. Nah, diinstal aja ini untuk TypeScript-nya supaya dia bisa digunakan. Nah, dia sudah hilang errornya di bagian atas, tinggal kita balik lagi ke sini. Yang ini saya akan tambahkan seperti ini, user data dot password, 10. Nah, 10 ini salt round-nya ya. Silakan aja, ini bebas aja ya. Atau teman-teman mau cari di dokumentasinya juga silakan saja. Oke, ini untuk fungsi registrasinya. Jadi kita bisa sekarang menggunakannya melalui apa? Melalui API. Ya. Nanti kita bikin API-nya. Nah, sekarang masuk lagi ke Firebase ya. Tadi diklik continue, kemudian masuk ke Firestore database. Kita siapkan dulu Firestore database-nya. Nah, di sini tinggal create database. Lalu pilih untuk location-nya mau di mana. Di sini ada yang Jakarta ya. Kita pilih Jakarta aja. Kita next, start in production mode, enable, tunggu sampai selesai untuk load-nya. Oke, kalau sudah masuk ke dalam rules, terus kita ubah untuk rules-nya. Nah, di sini kita ubah jadi true. Nah, tinggal publish. Oke, sekarang harusnya sudah bisa kita gunakan. Nah, kita masuk dulu ke dalam folder src, terus pages, masuk ke API. Ya. Di dalam API kita akan bikin untuk registernya. Ya. Jadi di dalam API saya akan bikin mungkin sebuah folder, itu user, lalu di sini saya akan bikin file register.ts. Nah, di sini mungkin saya perlu import tipenya, yaitu adalah next API request dari next dan juga next API response. Ya, kemudian saya akan import juga yaitu sign up. Dari mana? Dari @lib Firebase service. Tadi yang kita buat ya fungsi ini. Terus tinggal saya export default. Ini kita coba dulu ya sebelum kita untuk handle. Jadi di sini function handler menerima dua buah parameter yaitu request, tipenya next API request, dan juga next API respond. Oke, kemudian di sini mungkin saya akan coba untuk res.status 200. Dan saya akan kirimkan pesan berupa JSON. Di sini status true. Dan juga message berupa sukses. Kita coba dulu ya. Kita akan touch untuk endpoint ini. Kita jalankan npm run dev. Buka di browser localhost 3000. Nah, ini sudah jalan untuk halaman depannya. Kita masuk ke /API, kemudian /user, tadi /register. Nah, sudah ada ya. Jadi ada
status dan juga message. Oke, yang ini ya. Jadi kita tadi sudah kirimkan, berarti di sini saya akan coba sekarang bukan cuman rest status aja, tapi mungkin akan saya cek dulu di sini if rec.method ya. Jadi request.method itu harus sama dengan post. Kalau metodenya lain nggak bisa gitu ya. Kalau lewat get nggak bisa, harus post. Karena nanti kita akan mengirimkan data. Tidak boleh kalau get. Nah, di sini await, kemudian saya akan panggil yang sign up. Nah, berarti di sini juga harus menggunakan asynchronous. Karena dia menggunakan await. Sign up, dia menerima parameter ya. Parameternya ada dua, yaitu adalah rec.body. Jadi nanti apapun yang ada di formnya kita akan kirimkan. Dan juga yang kedua, dia menerima callback. Nah, callback-nya akan mengirimkan status nantinya. Status ini berupa boolean. Oke, tinggal kita cek aja if status. Jadi kalau statusnya true, maka mungkin saya akan kirimkan yang ini. Catat aja, saya masukkan. Oke, dirapikan. Else, nah ini else. Kalau statusnya false, saya akan kirimkan di sini status false, message-nya failed misal. Yang ini berarti jangan 200 tapi misalnya 400 saja. Dan yang ini else ya, satu lagi kalau misalkan request metodenya bukan post tapi get misalnya. Nah, di sini mungkin saya akan tulisnya 405. Ya. Statusnya tentu false dengan message yaitu adalah method not low. Ini statusnya false. Di sini juga kita bisa kirimkan status code ya 405. Ini bebas saja. Biasanya standarisasi perusahaan beda-beda ya. Ada yang hanya statusnya aja, ada yang sama status code-nya juga. Karena nanti mungkin ada pengolahan data terkait dengan memanfaatkan status code gitu ya. Tapi kita tambahkan aja, nggak apa-apa. Ya, jadi kita tambahkan sesuaikan dengan status yang ada di sini. API-nya sudah ya. Jadi kalau kita buka sekarang di bagian sini, kita buka langsung /API/user/register harusnya muncul 405 method not low ya. Karena sekarang harus menggunakan method post. Nah, sekarang untuk bisa menggunakan register ini berarti kita perlu bikin form yang mengirimkan data ya, ke API tersebut. Nah, untuk bikinnya gimana? Mungkin saya akan bikin di dalam pages sebuah folder namanya out. Terus saya bikin lagi file namanya register.tsx ya. Nah, seperti biasa, kalau saya biasanya untuk pages ini hanya digunakan untuk routing aja. Nah, biar makin rapi, biasanya saya akan bikin sebuah folder. Ya, ini bebas saja untuk struktur folder ya. Misalkan teman-teman nggak mau bikin folder lagi, mau langsung di pages, ya silahkan saja. Ya, saya biasanya akan bikin di sini komponen. Kemudian di dalamnya mungkin saya akan bikin views. Atau mau di luar juga boleh, misalnya sejajar dengan komponen seperti ini ya. Ada views. Nah, itu silakan saja. Nah, biar nggak kececer, udah aja kita simpan di dalam components. Mungkin nanti selain views ini ada yang lain. Misalnya ada layouts gitu ya. Dan komponen yang lain. Oke, kita bikin folder lagi di dalam views, yaitu berupa out. Di dalam out, mungkin saya akan bikin folder lagi, yaitu register. Terus di dalamnya saya akan bikin file. Filenya adalah index.tsx. Nah, di sini saya tinggal tulis const register views. View ya, mungkin. Sama dengan, nah ini berupa arrow function saja. Tinggal saya export default register view. Di sini mungkin return. Bikin dulu tampilannya ya. Di sini div, kemudian mungkin kita nanti akan tambahkan title lah ya di sini berupa register. Lalu mungkin saya akan bikin div lagi di dalamnya. Nanti baru ada form. Di dalam form saya akan bikin div yang nanti akan ada isinya label. Dan juga satu lagi yaitu input. Di dalam formnya masih kita akan bikin button ya. Misalnya buttonnya di sini yaitu register.
selain form, ya, setelah itu saya akan bikin juga P di bawah. Di sini misalnya untuk mengarahkan ke halaman login nantinya. Have an account. Sign in here gitu ya biasanya. Nah, nanti belakangan kita bikin. Oke, kemudian kita akan coba untuk mungkin bikin ya sebuah file di sini, yaitu adalah register.module.scss. Karena kita pakai SCSS ya, nggak pakai Tailwind untuk project kali ini. Biar lebih mudah untuk saya memodifikasinya nanti. Ini mungkin nama folder ya, ini perlu di rename sedikit ya. Ini registers, terus saya rename lagi jadi register aja. Ini biasanya harus seperti itu kalau mau merename dengan nama yang sama, tapi saya merubahnya adalah huruf kapitalnya aja. Karena kalau saya nggak ubah seperti barusan, itu tetap huruf kecil, dan itu bisa jadi error nantinya. Ya, jadi dirubah jadi registers dulu, baru kita ubah jadi register lagi, tapi dengan huruf besar. Oke, kemudian di dalamnya mungkin saya akan bikin, atau kita sambil jalankan supaya bisa kelihatan ya. Kita buka, berarti di /out/register. Oke, nah ini di pages-nya belum kita import apa-apa ya. Di sini tinggal saya tulis const register page ya. Dia mereturn, yang di return apa? Yang di return mungkin nanti kita butuh heading juga, jadi kita gunakan fragment aja. Yang akan saya return adalah register view. Ini self closing tag. Jangan lupa import dari components view out register, dan saya tinggal export default register page. Oke, saya refresh. Nah, sudah ada ya. Ada register. Nah, di sini tapi dia temnya masih hitam ya. Gimana kalau kita coba untuk hapus aja yang bawaan dari stylingnya ya. Di sini mungkin hampir semua akan saya hapus kecuali yang bintang ini ya, bintang, kemudian HTML dan body yang ini. Ini saya hapus, jadi yang bagian atas ya saya nggak akan pakai untuk variabelnya. Lalu juga body ini saya nggak pakai. Kalau A ini biarkan aja, yang add media sama kita hapus. Nah ya, jadi sudah. Kita sekarang masuk lagi ke register. Di sini mungkin saya akan gunakan .register. Saya akan bikin dia jadi display flex, tapi kita akan simpan dia di tengah. Line item center, justify content center. Lalu flex directionnya saya akan bikin ke bawah ya, jadi kolom. Height-nya 100 VH, width-nya 100 VW. Terus kita panggil di sini. Kita import styles from register.module.scss. Buat teman-teman yang belum paham kok bisa bikin styling seperti ini, teman-teman harus nonton dulu video tentang styling ya di Next.js. Maka dari itu saran saya adalah kalau teman-teman mau mengikuti series ini, teman-teman ikuti dulu seri React, kemudian Next.js Pages Router minimal ya. Kalau app router karena di sini kita nggak pakai gitu ya. Kalau teman-teman mau skip langsung ke sini boleh. Oke, kemudian di sini kita tinggal panggil aja class name berupa styles.register. Nah, dia sudah ke tengah. Sekarang kita bikin untuk yang head-nya. Oke, untuk heading-nya mungkin saya akan tambahkan di sini title ya. Kita gunakan font size misalnya 32 pixel, margin bottom 10 pixel. Lalu mungkin nanti saya akan butuh form ya. Sekalian aja saya akan bikin form. Mungkin untuk formnya width itu 40% cukup. Nah, nanti kita akan coba lihat. Lalu saya akan butuh padding 20 pixel. Lalu ada box shadow mungkin. Box shadow-nya saya berikan 0,03 pixel. RGB A 0,0,0,0,5.
dan juga nanti margin bottom ya. Mungkin saya akan butuh margin bottom 20 pixel. Oke, terus kita tambahkan di sini, berarti yang ini untuk class name-nya saya tinggal styles dot register underscore title, dan untuk yang ini saya akan berikan class name styles dot register underscore form. Nah, sudah ada ya. Ini kalau teman-teman mau bikin lebih bagus lagi tampilannya, silakan saja. Tapi kalau teman-teman mau ikutin saya juga boleh ya. Mungkin saya akan bikin sesimpel mungkin lah. Ini mungkin masih terlalu besar, saya akan ubah jadi 30%. Lalu saya akan bikin item sekarang ya. Item, kita bikin display flex, lalu flex direction-nya berupa kolom. Mungkin saya akan berikan margin nantinya untuk setiap itemnya 20 pixel. Lalu di dalam item tadi ada input dan juga mungkin ada label ya. Kita berikan untuk inputnya padding 10 pixel, lalu background color misalnya hashtag EEE martop 5 pixel. Oke, kita berikan berarti di sini ya. Saya akan berikan ini class name, lalu styles, register form item, label biarkan dulu, misalnya yang ini untuk full name nanti ya, kita siapkan aja. Dan yang ini class name, kita berikan styles.register form item input ya. Nah, sudah ada, terus mungkin saya tambahkan lagi di sini border none. Nah, ya, sudah muncul. Lalu kita akan coba untuk mungkin tambahkan juga sedikit ya. Di sini outline none juga. Nah, ya, jadi dia tidak ada yang garis birunya ya. Oke, sudah aman. Kemudian mungkin saya akan coba perbaiki yang button dulu. Saya berikan class name berupa styles dot register form button. Di sini saya tinggal tambahkan dan button. Lalu mungkin untuk buttonnya saya kasih background color stag 000, lalu colornya stag FFF, width-nya saya berikan 100%, padding 10 pixel. Oke, sorry, ini bukan di item tapi harusnya di luar item ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah ada. Untuk button juga sama. Mungkin saya perlu kasih border none ya. Border none. Ini sebetulnya button harusnya nanti kita pecah ya, jadi komponen tersendiri. Input juga sama, tapi untuk sementara kita gunakan seperti ini aja dulu. Nanti belakangan kita bikin komponennya makin rapih ya. Jadi kita gunakan prinsip atomic design. Dan terakhir mungkin saya akan tambahkan lagi di sini class name. Untuk yang ini adalah link ya. Styles dot register underscore link. Oke, kemudian di bagian sini berarti saya tutup formnya dulu. Saya bikin underscore link. Di sini color untuk tag A nantinya ya. Jadi saya akan ubah colornya. Jadi hashtag misalnya warna biru lah ya, 23BEBE, biru muda ya. Jadi here-nya nanti akan saya bikin dia jadi link. Yang ini mungkin langsung aja kita gunakan tag link. Link ini import dari Nextlink. Nah, di sini saya tinggal masukkan here. Lalu href-nya saya arahkan ke /out/login. Nah, jadi nanti seperti ini. Sudah ada? Nah, ini ya, untuk fontnya saya mau mirip seperti ini, jadi kita mungkin langsung gunakannya di app aja. Kita akan coba import ya, font from next/font/google. Kita lihat ada font apa aja. Di sini mungkin saya akan coba gunakan Lato.
Nah, Lato ada ya. Kita gunakan Lato aja. Kalau teman-teman mau pakai font lain ya silakan saja ya. Di sini saya akan buat seperti ini. Cons Lato sama dengan Lato. Lalu mungkin subsets berupa array Latin. Lalu mungkin saya butuh weight. Ya, weight-nya kita gunakan semuanya aja ya. Misalnya 100, lalu 300 ya. Di sini semuanya aja kita gunakan yang available ya. 700 dan juga 900. Oke, kemudian mungkin saya akan bungkus yang komponen ini ya. Menggunakan div, lalu di dalamnya ada komponen, dan di sini saya akan berikan class name berupa lato.className. Nah, sekarang fontnya sudah jadi Lato semua ya. Kalau kita cek menggunakan checkernya, menggunakan what font ya, ini extension dari Chrome. Silakan teman-teman juga kalau mau install ya, ini gratis. Tinggal buka aja di Chrome Store, lalu kalau kita cek di sini sudah Lato. Nah, ini masih Arial, ini Arial juga. Ini karena di button kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, kita nanti belakangan aja. Yang penting yang intinya sudah ya. Ini berarti nanti kita akan berikannya di bagian komponennya ya. Kalau kita sudah bikin dia jadi komponen tersendiri. Oke, kemudian mungkin saya akan melengkapi dulu untuk form registrasinya ya. Karena di sini bukan cuman full name aja. Mungkin di sini saya harus berikan name juga ya. Name berupa full name, lalu ada ID berupa full name. Nah, di sini HTML core-nya juga sama, gunakan full name. Oke, kemudian ini saya akan copy ya. Copy yang tadi kita butuhkan selain full name, mungkin di bagian atas ini saya akan ubah yang ini jadi email ya. Email. Nah, semuanya diubah, HTML form, terus juga labelnya, lalu juga name dan ID ya. Oke, sudah ada email. Lalu mungkin saya butuh yang lainnya lagi ya, ada font tadi, font number. Di sini mungkin saya rename lagi jadi font. Oke, sudah ada. Kita lihat kita butuh apa lagi tadi di bagian lib service, email, full name, font sudah, dan password satu lagi ya. Password kita masukkan di sini ya, kita rename. Yang ini jadi password. Oke, kemudian kita cek. Nah, sudah ada tipenya. Jangan lupa yang ini jadi password, yang ini tetap teks, yang ini juga sama teks, dan yang ini email. Oke, sudah ya. Untuk form registrasinya selesai, tinggal kita bikin fungsi untuk nangkep formnya. Nah, untuk bikin fungsinya, kita bisa bikin di bagian atas ini. Jadi saya bisa langsung cons handle submit sama dengan asynchronous, lalu di sini event. Kemudian saya bisa bikin di sini event.prevent default. Lalu saya akan tangkap semua datanya ya. Jadi sini const data, kemudian berupa objek, ada email, full name, dan font yang masing-masing diambil dari event.target. Nama inputnya ya, ada email, full name, dan font, juga password. Lalu ambil value-nya gitu ya. Dari mana nih email, full name, font, dan password? Itu diambil dari masing-masing name-nya yang ada di sini. Jadi itu datanya. Kemudian saya akan lakukan fetch di sini ya. Const result sama dengan await fetch. Nanti kita akan rapihkan belakangan. Jadi sementara saya akan gunakan di sini. Berarti /API/register dengan metode berupa post. Kemudian saya akan kirimkan headers. Headersnya berupa content type application/JSON. Dan mungkin saya butuh body berupa JSON.stringify data. Nah, di sini saya tinggal ngecek if result.status sama dengan 200, maka saya akan reset ya, event.target.reset. Jadi semua kita reset formnya, lalu mungkin saya akan push ini
itu kita akan gunakan use router ya. Jadi di sini saya akan bikin const push sama dengan use router. Oke, kemudian bisa kita langsung pakai. Di push kemana? Ke /out/login mungkin nanti gitu ya. Ini kalau berhasil. Kalau gagal, tinggal saya else di sini. Nanti kita akan set error ya. Console.log error aja dulu. Nah, ini kita coba gunakan TypeScript. Kita gunakan form event di sini. Lalu HTML form element. Ini form event, tinggal saya coba import dari React. Nah, ini ada error lagi, muncul lagi. Kalau kayak gini, berarti saya bisa gunakan const form sama dengan event.target as HTML form element. Oke, lalu yang ini saya akan hapus event.targetnya, saya ganti jadi form.email.value dan seterusnya. Kemudian yang bawah juga sama, ini jadi form.reset. Nah, ya, beres. Oke, kita tinggal panggil sekarang di sini ganti ini action jadi on submit, gunakan handle submit. Ya, selesai, tidak ada lagi error. Ya. Oke, kita coba sekarang ya. Kalau saya register harusnya ini masuk ya sekarang ke dalam Firebase-nya. Mungkin satu lagi yang perlu saya tambahkan adalah tipe di buttonnya, yaitu adalah submit. Nah, ya. Oke, kita coba aja sekarang. Mungkin saya refresh dulu. Nah, saya masukkan email misalnya afifsaipulloh.business@gmail.com, full name-nya Afif. Phone-nya misalnya ini acak, password misalnya ya 123456778. Register. Oke, kita klik. Kita tunggu atau kita sambil buka konsol. Nah, ini ada error nih. Kita cek lagi sekali lagi 404. Not found. Nah, ini ya, harusnya /API/user/register. Oke, kita coba. Ini sebetulnya kosong juga bisa ya. Saya klik langsung register. Nah, ini masih pending. Nah, sepertinya ini ada di bagian initnya nih, bermasalah. Nah, ini betul ya. Jadi, dia harusnya bukan next ya, tapi langsung Firebase. Ini disesuaikan dengan yang ada di dalam env-nya ya. Harusnya langsung Firebase ya. Ini kita coba untuk matikan dulu. Saya mungkin npm run dev lagi. Lalu saya coba refresh untuk tampilannya. Kita coba sekarang emailnya mungkin saya gunakan. Ini Afif Saipulloh, full name-nya, nomor handphone, lalu password. Misalnya 123456778. Saya klik register. Nah, sekarang aman ya. Dan dia di redirect ke /out/login. Tapi halamannya belum ada. Kita cek sekarang di bagian Firestore-nya. Kita lihat di database. Nah, data user sudah masuk dengan email berikut, kemudian full name, password, phone, dan juga role-nya member. Ya. Karena ini tadi kita set secara default. Ya. Passwordnya sekarang nggak dipahami karena tadi kita hashing. Ya, jadi itu ya teman-teman udah kita set up. Ya. Ini mungkin biar makin agak rapih lah ya. Ini sedikit kita tambahkan di dalam pages-nya mungkin. Ya, di out register, isi mungkin login.tsx, const login, page, sama dengan, nah ini siapkan aja ya. Tapi kita akan coba untuk mengerjakannya di video berikutnya ya. Oke, kita lakukan tes di sini atau misalnya ini halaman login gitu ya. Masukkan dia ke div, lalu export default login page, saya refresh. Nah, ini sudah ada. Mungkin saya balik lagi ke register. Ini juga kalau saya klik harusnya pindah ke login. Oke. Dan saya akan coba gunakan email yang sama sekarang. Email yang sama, misal passwordnya juga sama nih. Ini harusnya nggak bisa. Nah, dia tidak terjadi apa-apa. Kalau saya buka F12,
masuk ke network, saya klik register, langsung 400 bad request. Nah, kalau seperti ini kita bisa handle ya. Kita sekarang handle di register view-nya, mungkin saya akan bikin sebuah pengecekan di sini. Yang pertama is loading, kemudian set is loading sama dengan use state. Di sini false. Jangan lupa import use state-nya dari React. Kemudian const error set error sama dengan use state. Di sini kita kosongkan aja errornya. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kita ada error, maka kita tampilkan. Ya, di sini mungkin set is loading-nya false, lalu errornya bakal saya tampilkan. Set error misalnya adalah email is already registered ya. Kemudian juga mungkin konsolnya saya hapus aja. Lalu di bagian sini juga sama, mungkin saya akan set is loading jadi false. Terus di bagian atas di sini set is loading-nya true dan set error kita kosongkan. Jadi pada saat diklik lagi, dia akan ngecek lagi gitu ya. Jadi errornya kosongin aja. Oke, kemudian setelah ini kita akan coba mungkin gunakan yang error ini dan juga is loading-nya. Untuk is loading-nya berarti di bagian sini saya akan cek, bukan langsung ke register seperti ini. Yang saya cek aja is loading. Kalau dia sedang loading, maka tulisannya jadi loading gitu. Kalau misalkan dia sudah selesai loadingnya atau belum loading sama sekali, tulisannya register. Kemudian satu lagi mungkin yang akan saya tambahkan di bawah title, itu adalah berupa error message ya. Ini langsung di auto generate oleh si Codium-nya ya. Kita gunakan aja langsung. Jadi kalau ada error, maka tampilkan sebuah div yang di dalamnya menampilkan error, yang mana punya style yaitu register error. Mungkin jangan div deh, kita kasih P aja cukup ya. Nggak perlu div, kita masuk ke register, kita kasih di bagian sini, berarti kalau ada error, saya kasih color, ini warna, misal D3131, kalau nggak salah merah. Oke, benar, margin bottom 10 pixel. Oke, kita coba ya. Ini dengan email yang sama, password 123456778, saya register. Nah, email is already registered. Tapi kalau saya ganti emailnya sekarang, oke, saya tutup dulu konsolnya, saya register lagi, dia loading, dan langsung di redirect ke halaman login. Kita sudah berhasil untuk melakukan register. Nanti kita akan coba rapikan juga untuk codingannya, ya, sekalian dengan yang login. Mungkin kita akan bikin komponen button dan juga formnya ini, supaya nanti bisa kita gunakan lagi di halaman login. Ya. Nah, kemudian juga tadi saya lupa ingin memberikan saran buat teman-teman. Mungkin tadi saya langsung menginstal ya Firebase. Jadi barusan ketika kita setup itu saya langsung npm i Firebase gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah terlanjur misalnya ya menggunakan versi terbaru, ini kan menginstal versi terbaru. Dan suatu saat nanti misalnya ada error ya karena berbeda versi. Nah, teman-teman coba langsung aja ubah ya. Jadi di sini npm uninstall Firebase dulu gitu ya. Tinggal klik enter, tunggu sampai selesai, nanti lalu install lagi. Ya, npm install Firebase, samakan versinya dengan punya saya, ada di 10.7.0 ya. Harusnya sih sejauh ini ya, implementasi Firebase nggak akan terlalu beda jauh setiap versinya, tapi siapa tahu nanti ke depannya ada implementasi yang lain gitu, dan teman-teman masih pengen ikutin tutorial di YouTube ini, ya, teman-teman masih bisa banget, silakan install sesuaikan versinya dengan punya saya. Atau buat teman-teman juga yang tadi misalnya menginstal Bcrypt mau disamakan, silakan saja ya. Dan ini untuk versi-versi yang digunakan untuk dependencies-nya. Oke ya, kemudian kita akan coba untuk hosting ya. Jadi kita akan coba di sini untuk masukkan
dia ke dalam GitHub. Mungkin kita coba clear terlebih dahulu. Di sini git add spasi titik, git commit. Di sini misalnya adalah feature ya, berupa register. Oke, tinggal kita enter, tunggu sampai selesai untuk pengecekan husky-nya. Oke, di build aman dan dia harusnya sudah ya masuk. Kalau kita cek di git grab juga sudah aman ya. Oke, tinggal kita git push origin master. Oke, kita coba buka di Vercel. Nah, ini sudah ada building ya. Sambil menunggu building, nanti juga kita akan coba untuk redeploy ulang. Dan juga kita akan siapkan untuk environment variables ya. Nah, ini silahkan masuk ke setting, masuk ke environment variables. Nah, ini perlu kita import ya, env kita. Untuk mengimportnya supaya mudah, ini kita coba kopikan ya, paste. Kemudian ini kita rename .env. Oh, ternyata masuk ke dalam src ya, kita keluarkan sekarang. Nah, ini sudah ada env.local, kita bisa import. Nah, ini ada env lokal ya, ini tinggal open. Nah, sudah masuk semua. Scroll, tinggal save. Oke, ini adalah kebutuhan untuk env-nya. Terus tinggal kita masuk ke project. Oke, ini ada error ya, deployment-nya kita cek. Oke, nah ini ada error katanya harusnya kita harus menginstal SAS. Sepertinya ada yang lupa tidak kita setup, yaitu adalah SAS-nya ya. Di sini perlu kita setup npm i SAS. Oke, kemudian sekalian kita hapus yang env lokalnya. Kemudian kita git add spasi titik, git commit. Berikan commitnya yaitu adalah fix ya. Di sini setup SAS. Oke, ini tertinggal ya, -m harusnya. Untuk message-nya, oke. Dia menjalankan lagi, lint check-nya aman. Kemudian juga di sini di build ulang. Oke, aman. Tinggal kita git push origin master. Oke, kita cek lagi deployment-nya. Oke, ini sudah selesai. Kita coba buka di pipstore.vercel.app. Kemudian kita masuk ke /out/register. Nah, ini sudah ada ya untuk tampilannya. Kita akan coba untuk register. Register di sini misalnya apip@gmail.com, full name, Apip Sepuluh. Oke, nomor telepon dan password. Register, loading ya. Oke, nah ini aman ya. Kita cek sekarang di dalam Firebase, Firestore. Nah, sudah masuk juga ya untuk email, full name, dan password. Dan sekarang ini sudah ada di hostingnya ya. Jadi sesuai dengan video pertama bahwa setiap kita menyelesaikan satu video, kita akan coba langsung untuk hosting. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.